Salam kemenangan. Saya Dewi Abraham menyapa saudara sekalian. Hari ini posisi saya ada di daerah Labat, NTT, di rumah Kahan Soma. Terima kasih Kahan dan Kak Nana. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang diambil dari Amsal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Judul firman Tuhan hari ini adalah jujur itu mujur. Kadang-kadang kita sering mendengar orang bilang begini, hari begini kita hidup jujur susah. Jadi orang itu jangan jujur-jujur amat, katanya seperti itu. Tapi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, yang Tuhan inginkan hidup kita adalah jujur. Pengertian jujur itu seperti ini: lurus hati, berkata sesuai dengan fakta, mulut dan hati itu sejalan atau sama. Itu yang dinamakan jujur. Seringkali orang itu takut untuk hidup jujur. Alasannya begini, kalau kita hidup jujur, teman kita sedikit. Karena zaman sekarang itu kalau jadi orang yang jujur-jujur amat, kita akan susah. Tapi dengarkan baik-baik. Amsal 37 ayat 37 catat begini, Tuhan memperhatikan secara khusus kehidupan orang-orang yang berani berkata jujur. Satu saat saya pelayanan di LP, di penjara. Saya mendoakan seorang anak. Saya tanya gini, kenapa kamu bisa ada di tempat ini? Maksud saya di penjara. Dia bilang begini, saya kena pasal sekian Bu Pendeta, katanya begitu. Saya bilang begini, saya ini taunya pasal di firman Tuhan, tidak tahu pasal-pasal yang lain. Terus dia bilang begini, saya ada di tempat ini karena saya tidak jujur. Saya menjadi bendahara di sebuah perusahaan, tapi saya tergiur dengan penghasilan cepat. Saya korupsi. Awal-awal tidak ketahuan, tapi setelah 8 bulan ketika terjadi audit perusahaan, saya ketahuan kalau saya korupsi, kalau saya gak jujur. Akhirnya saya diproses hukum dan akhirnya saya masuk penjara. Ada akibat yang harus ditanggung ketika seseorang berbuat tidak jujur. Bagaimana sebagai orang percaya untuk kita bisa hidup jujur? Yang pertama, milikilah hidup yang takut akan Tuhan. Jangan takut sama tempat di mana kita bekerja, jangan takut di mana tempat kita melayani, jangan takut di mana kita berada. Tapi kalau kita sadari apa yang kita lakukan ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, otomatis kita akan bersikap jujur. Alkitab ajarkan, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Terus yang kedua, milikilah ketegasan untuk berani berkata tidak terhadap yang namanya dosa. Seringkali dunia memberikan kita iming-iming. Kalau kamu hidup jujur, kamu hancur. Itu pendapat yang salah. Justru pendapat yang benar. Kalau kita hidup jujur, hidup kita pasti mujur, pasti diberkati Tuhan. Amsal 2 ayat 21 catat begini, orang yang jujur akan mendiami tanah. Hanya orang-orang yang tak bercela yang akan menikmati dan bisa mengelola berkat Tuhan dengan baik. Saya diberkati dengan sebuah kesaksian yang saya baca. Artikel ini true story. Ada seorang anak kecil, waktu itu dia umur 9 tahun, sedang menjaga ibunya yang terbaring sakit di sebuah rumah sakit. Dia bisa ada di rumah sakit itu hanya karena anugerah dan bantuan dari teman-teman baiknya. Setelah 3 hari ada di rumah sakit itu, anak kecil itu mau keluar, sebenarnya mau membeli sesuatu. Baru dia keluar, tiba-tiba yang dia lihat ada dompet jatuh dan ada seorang pria yang buru-buru lari. Anak kecil itu langsung mengambil dompet itu, dia lari mengejar bapak yang mungkin menurut dia dompetnya jatuh. Dia panggil, "Bapak, bapak."
Tapi bapak itu tidak mendengarkan. Dia agak teriak, "Bapak, ini dompet siapa?" Ketika mendengar kata dompet, pria itu menoleh dan kaget, ternyata tanpa sadar dompet yang dia punya jatuh. Bapak itu bilang begini, "Adik kecil, betul itu dompet saya." Anak kecil itu serahkan dompetnya, "Silahkan periksa Bapak, karena ini baru saya temukan." Langsung saya lari mengejar Bapak. Setelah dibuka semuanya utuh, surat-surat utuh, uangnya pun utuh. Bapak itu memberikan uang kepada anak kecil ini. Tapi anak kecil ini menolak dan bilang, "Tidak Bapak, terima kasih." Bapak itu kaget, "Kamu sudah bantu saya, kamu jujur, saya ingin memberkati kamu karena kejujuranmu." Anak itu bilang, "Terima kasih Bapak." Sebelum Bapak itu pergi, karena anak itu terus menolak, tidak mau dikasih uang, Bapak itu bilang gini, "Saya minta alamat rumahmu." Anak kecil ini bilang, "Saya tidak punya rumah, kami tidak punya rumah Bapak, kami ini kontrak kecil, di sebuah kontrakan kecil." "Ya sudah, minta alamatnya." Anak kecil itu langsung kasih tahu alamatnya. Setelah itu mereka berpisah. Selang beberapa hari kemudian, ternyata bapak ini menyuruh seseorang untuk datang ke tempat kontrakan anak itu, yang kebetulan ibunya sudah sembuh dan pulang ke kontrakan. Ketika lihat kondisi gadis kecil itu, orang yang diutus itu lapor kepada majikannya, bapak yang punya dompet tadi. Setelah itu bapak itu datang ke rumah itu, dan anak kecil ini karena susah, waktu itu masih SD, bapak ini bilang begini, "Saya akan menanggung biaya sekolahmu sampai kamu kuliah." Luar biasa saudara, bapak itu penuhi janjinya. Anak kecil yang jujur, yang tidak punya apa-apa tapi punya integritas yang baik. Anak itu menuai apa yang ditabur. Kejujurannya membuahkan hasil, dan bapak itu memenuhi janjinya, membiayai dia kuliah sampai dia menembus jalur S2. Dan hari ini anak kecil ini menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan. Anda ingin diberkati? Hiduplah jujur. Tuhan Yesus memberkati. Salam.